Jika kita mengamati dunia di sekitar kita dengan seksama dan memperhatikan segala sesuatu yang menyusunnya, seringkali kita tersadarkan oleh betapa banyaknya unsur pendukung yang terabaikan. Salah satunya adalah tumbuhan ini, yang seringkali tidak begitu dianggap. Kita sering melihatnya, kita menyadari keberadaannya, tapi kita mungkin tidak berhenti sejenak untuk memahami peran krusial yang mereka mainkan dalam kesinambungan alam. Mereka bisa tumbuh di mana aja, mulai dari daerah kering hingga ke daerah semriwing, mulai dari kebun hingga sampai ke gurun, mulai dari tembok hingga turun di konblok. Bahkan ketika saya amati, saya baru sadari, ternyata mereka juga ada di kamar mandi. Padahal saya gunakan kamar mandi sehari-hari, tapi keberadaan mereka baru terlihat akhir-akhir ini. Mungkin ada yang bertanya, emang ngapain aja bang di kamar mandi? Ya main laswar lah. Ini adalah tumbuhan yang seringkali luput dari pandangan, tapi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan. Mereka menyerap air hujan, mencegah erosi, dan menyediakan habitat bagi berbagai organisme kecil. Mereka adalah indikator kualitas lingkungan. Perubahan pada populasinya dapat menjadi tanda akan adanya kerusakan. Ini adalah lumut. Sebelum kita lanjut, saya ingin teman-teman tahu kalau pendanaan video Alam Semenit sebagian berasal dari para donatur di Saweria, Zekert, Rara Queen, Rofiud Jabar, Puja Nur Salim, Warung Madura 24 Jam, Wawan Modeh, Intan Inayati, Fatah Yashin, Ririn De Hakim, Deal Erial, Markepo, Letchworth, Levi Wiliantoro, Atali Aurora, Utama Budi, Apeni, Sai, Muh Mulyadi, Fajri Agus, Ines Damayanti, Dreamer Madness, Idam Rahadian, Susut Alia, Darwin Tamrin di Morowali, Nanang, Yudi Matras, Diablo Pacanya Baniku, Diablo Pacanya Baniku, Diablo Pacanya Baniku, Osho Sayang Kuki, Fatih Hasan, Leisender Surabaya, Operator TA90, Tokugawa Ieyasu, bukan Leyasu. Bang ini buat ngopi dari Hamtachi, Bang ini buat ngopi dari Hamtachi, Hamtachi Pet House and Farm, HBD Deva Adian Asprila Ramadhani, semoga 4 sehat 5 miliar selalu, mohon doanya penonton semoga Deva dan Tekno menikah amin. Rudi pengen punya istri 1, Rudi pengen punya istri 2, Kodok Vegan, Rendra Suritno, aku malas menggambar, King Tembakau Sintang, King Tembakau Sintang, Retno dan Cecilia, Mas Mika, Hendrik Cintanis V Muach, Parrot Best Friend, Adara Craft, Randy Floris Duri Riau, Bang Adul, Dede Setiawan Sayang Suniar, bukan siapa-siapa, Liatari Emak Anak 5, pengendali tanah, pengendali air, pengendali api, pengendali udara, Samuan, Barbatos Lupus Rex Gundam, Lahko Zekert kemarin gak ada, Halim Sukatari, Halim Cinta Tari, Halim Sayang Tari, Muhammad Farel Alfareza, HBD istriku Gita Fitri Arida, Barma Junun, Manya Sapii, Wetri, Fajar Budi Silalahi, Naufal Si Opal Awiko, Ami, Sim Eng Kopi Galing Mantap, Sim Eng Kopi Galing Mantap, Yayang Sayang Tio, Chandra Salai dan Juragan Muntois, AP Media Singkawang, Yanto Libe Ivana, Fahrul Hasan, Fahrul, Fitri dulunya Bebek, Maski Calon Imam Mita, Ulpei Lupais, Dewi, Sahiko College AU, Shiron Istri Kurapika Kurta, Hans Kucing, Yulfidian, Aspergillus tubiensis, Rexport, Atok Jayamini, dan Hakuna Matata. Sekitar 1,2 miliar tahun yang lalu, alga pertama diduga mulai tumbuh subur di lautan. Kemudian tersapu ombak dan menemukan daratan sekitar 450 juta tahun yang lalu. Dengan bantuan fungi, tumbuhan sederhana ini kemudian berkembang ke dalam bentuk lumut dan menjadi tumbuhan darat pertama yang mengkolonisasi daratan bumi. Kehadiran lumut lambat laun akan mengubah iklim dan bentuk permukaan bumi, menghadirkan habitat dan ekosistem baru bagi kehidupan yang juga baru. Karena merupakan perintis, lumut telah berkembang begitu luas dan sangat bervariasi, sehingga para ilmuwan tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai jumlah pastinya. Namun dugaannya adalah sekitar 12.000 hingga 25.000 spesies yang tersebar di planet bumi, di semua iklim, di semua benua, termasuk Antartika. Lumut termasuk dalam divisi Bryophyta, yang di dalamnya juga termasuk kerabat mereka, yaitu liverwort atau lumut hati dan hornwort atau lumut tanduk. Lumut merupakan tumbuhan non-vaskular atau tidak berpembuluh. Ini artinya mereka tidak mempunyai akar dan kemampuan menyalurkan nutrisi dari akar ke daun seperti kebanyakan tumbuhan.
Tapi mereka memiliki organ yang berfungsi seperti jangkar yang disebut rhizoid di pangkal batangnya, yang membantu mereka menempel di segala permukaan. Batang mereka menghasilkan organ mirip daun yang disebut mikrofil, yang berukuran kecil dan memiliki struktur sederhana. Seperti kebanyakan tumbuhan, mikrofil menghasilkan nutrisi melalui proses fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan air, kemudian melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Ukuran kebanyakan lumut biasanya berkisar antara 0,2 mm hingga 50 mm. Mereka juga mampu tumbuh subur di hampir semua iklim dan habitat, dan dapat ditemukan di banyak tempat, bahkan di tempat yang tidak pernah kita duga. Karena perilaku ini, ada kesalahpahaman umum yang menyatakan kalau lumut lebih menyukai tempat yang gelap, teduh, dan lembab. Dan oleh karena itulah, kebanyakan lumut berwarna kecoklatan dan terlihat tidak sehat karena kurangnya cahaya matahari. Memang, seperti kebanyakan tumbuhan, lumut juga menggunakan cahaya merah dan biru untuk fotosintesis. Tapi mereka telah berevolusi untuk memanfaatkan cahaya hijau dari spektrum. Hal ini diyakini merupakan adaptasi terhadap lingkungan pertumbuhan utama mereka, yaitu lantai hutan, di mana kanopi pepohonan menghalangi sebagian besar cahaya merah dan biru, sehingga memungkinkan cahaya hijau menembus lebih dalam dan menyinari organisme yang memanfaatkannya untuk kehidupan mereka, termasuk lumut dan lichen. Dan kelompok lumut dan lichen adalah dua kelompok yang sering membuat bingung, karena mereka sering tertukar, padahal keduanya merupakan organisme yang sama sekali berbeda. Meskipun akan lebih baik kalau ada video tersendiri, kita akan coba bahas sekejap tentang lichen. Tidaklah mengherankan jika banyak yang bingung dan keliru membedakan antara lumut dan lichen. Karena secara historis, istilah lumut sering juga diterapkan kepada lichen. Karena bagaimanapun, keduanya memang berwujud mirip dan tumbuh di tempat teduh dan tidak terlihat seperti tumbuhan pada umumnya. Keduanya juga merupakan kriptogam atau berkembang biak tanpa biji atau bunga. Di Indonesia, kita kurang familiar dengan lichen. Bahkan ketika kita terjemahkan kata lichen ke bahasa Indonesia, artinya adalah antara lumut dan lumut kerak. Lumut. Jadi, apa bedanya lumut dan lichen? Secara singkat, lumut adalah tumbuhan, sementara lichen adalah kombinasi antara fungi dan alga. Seperti yang disebutkan pada bab sebelumnya, lumut adalah tumbuhan sederhana. Mereka tidak memiliki pembuluh, tapi mampu berfotosintesis. Lumut tidak memiliki jaringan khusus yang secara aktif mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke ujung daun. Oleh karena itu, lumut tidak tumbuh tinggi. Lumut hanya menyerap air dan nutrisi dari lingkungannya. Sebaliknya, lichen merupakan campuran dari sedikitnya dua organisme yang berbeda, yaitu fungi dan alga, yang hidup bersama dalam satu kesatuan. Dalam kasus yang paling sederhana adalah lumut kerak. Lumut kerak adalah fungi simbion yang mengelilingi koloni alga. Sel alga menyediakan makanan bagi fungi melalui fotosintesis. Dan sebagai balas jasa, fungi simbion melindungi alga dari kekeringan dan kerusakan akibat paparan sinar matahari. Ketika basah, alga akan terlihat di antara lapisan fungi bagian atas, memberikan warna hijau yang menyerupai lumut. Namun saat kering, lichen jarang berwarna hijau, lebih sering muncul dalam warna cerah. Tapi seperti lumut, lichen juga memiliki bentuk pertumbuhan yang beragam, namun tanpa struktur daun. Oh, cuma menggabungkan alga dengan fungi? Tampaknya itu sangat mudah dilakukan. Begitu mungkin yang terlintas di benak banyak orang. Jika kita menggabungkan fungi dengan alga yang tepat, maka akan serta-merta menghasilkan lichen. Namun pernyataan ini meremehkan kompleksitas dari simbiosis yang berharmoni. Karena ilmuwan dari zaman bahla hingga sekarang telah berjuang untuk menciptakan lumut kerak sederhana di laboratorium, tapi tanpa hasil. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa setidaknya ada lebih dari satu fungi simbion yang cocok dengan satu jenis alga. Dan spesies lichen yang lain mungkin melibatkan lebih banyak anggota fungi simbion, menjadikannya jauh lebih rumit daripada yang dipahami sebelumnya. Dan meskipun misterius, lichen ternyata cukup tersebar luas.
Mereka diperkirakan menutupi hingga 8% permukaan bumi. Mereka memiliki kemampuan luar biasa. Bukan hanya sekedar menempel pada berbagai permukaan seperti pohon dan batu, tetapi lichen juga akan melumatnya secara perlahan, menghancurkannya, dan membuka jalan bagi pembentukan tanah. Kemampuan lichen membuat banyak orang percaya bahwa mereka merupakan salah satu penjelajah pertama di bumi. Namun penelitian terbaru pada tahun 2019 menunjukkan bahwa lichen muncul jauh setelah kemunculan tumbuhan vaskular, mungkin sekitar 100 juta tahun kemudian. Temuan ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang evolusi tumbuhan yang mengubah kondisi planet kita. Proses kompleks dari kesederhanaan lumut dan lichen menghasilkan dunia yang penuh kehidupan yang jauh lebih rumit. Lumut dan lichen membawa segudang pertanyaan yang menunggu untuk dijawab, membuat kita merasa ingin meluangkan waktu sejenak untuk menghargai kesederhanaan yang indah, keindahan yang rumit dari kehidupan mereka yang penuh rahasia. Mirip dengan tumbuhan vaskular, siklus hidup lumut diselesaikan dalam dua tahap berbeda, gametofit dan sporofit. Istilah yang menggambarkan riwayat kehidupan seperti ini disebut alternation of generations, atau lebih tepatnya alternation of heteromorphic generations, yang jika diterjemahkan menjadi pergantian generasi heteromorfik. Gametofit mengacu pada semua organ dan jaringan yang merupakan bagian dari generasi haploid. Ada dua tahap perkembangan gametofit yang berbeda, protonema dan gametofor. Protonema adalah bagian pertama lumut yang berkembang dari spora yang berkecambah. Bentuknya yang berserabut sangat mirip dengan alga hijau. Protonema akan merayapi substrat sehingga batu atau pohon tempat mereka tumbuh tampak kehijauan. Protonema pada akhirnya akan menghasilkan tunas berdaun yang disebut gametofor. Gametofor adalah bagian lumut yang paling terlihat. Meskipun pucuk-pucuk ini tampak bervariasi tergantung spesies, ada banyak ciri morfologi yang umum pada sebagian besar lumut. Misalnya, sebagian besar lumut memiliki daun yang tersusun secara spiral yang hanya setebal satu lapisan sel atau unistratosa. Karena ukurannya kecil, butiran air dapat ditangkap dan dikumpulkan untuk digunakan oleh sel sperma untuk mencapai sel telur dan menghasilkan sporofit. Sporofit mengacu pada lumut generasi diploid. Ia tetap melekat pada gametofit atau induk haploid dan mungkin bersifat parasit. Sporofit bergantung pada gametofit untuk mendapatkan nutrisi dan air yang disalurkan melalui sel transfer yang terletak di lapisan tipis antara gametofit dan sporofit. Sebagian besar hidup lumut dihabiskan dalam tahap haploid. Gametofit terjadi pada tahap kehidupan haploid, sedangkan sporofit terjadi pada tahap kehidupan diploid. Gametofit berbentuk seperti daun dan menggunakan proses fotosintesis untuk membuat makanan. Sementara sporofit berbentuk seperti kacang polong mikro dan membutuhkan gametofit untuk menopang kehidupannya. Siklus reproduksi lumut dimulai ketika dua gametofit, yakni jantan dan betina, bereproduksi secara seksual. Tahap reproduksi terjadi ketika sperma bertemu sel telur dalam proses yang disebut fusion atau fusi dan menghasilkan zigot. Zigot adalah tahap pertama dalam fase diploid. Ini merupakan jenis sel khusus yang memungkinkan produk fusi antara sperma dan sel telur. Setelah zigot terbentuk, mitosis terjadi, yaitu ketika DNA direplikasi dan kemudian dibelah untuk menjadi sel identik yang berkembang menjadi sporangium. Di dalam sporangium, terjadi meiosis yang menghasilkan 4 sel yang berbeda secara genetik. Spora khusus ini meninggalkan sporangium dan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan pada waktu tertentu, akan menumbuhkan gametofitnya sendiri dan akan mengulang siklusnya kembali. Dalam bukunya yang berjudul Gathering Moss, ahli briologi atau ahli lumut Robin Wall Kimmerer menulis, lumut sangat asing bagi masyarakat umum, sehingga hanya sedikit yang memiliki nama khusus. Kehidupan rahasia yang mereka jalani mungkin memang terkait dengan ukurannya yang kecil. Tapi dengan begitu banyak spesies lumut yang telah dideskripsikan,
lumut memegang peranan yang signifikan di alam. Dan memahami lumut akan memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana dunia bekerja. Saat kita membayangkan sebuah hutan, yang muncul dalam bayangan biasanya pepohonan. Tapi jika kita perhatikan lebih dalam, ada lumut di sana. Mereka terlihat, tapi sering terabaikan. Karena kemampuannya menahan air dan menjaga kelembaban lantai hutan, lumut sangat penting bagi perkembangan benih. Lumut mendukung pertumbuhan benih dan berfungsi sebagai media perkecambahan yang baik. Dan karena susunannya yang rapih dan merata, lumut menyediakan habitat bagi banyak organisme kecil dan melindungi tanah dari erosi. Bagi manusia, lumut memiliki kegunaan tradisional yang sekarang telah terlupakan. Dulu, di beberapa negara, lumut digunakan sebagai insulasi rumah, sabut cuci piring, bahan bakar, isi bantal dan kasur, hingga sebagai popok atau pembalut wanita. Dalam pengobatan tradisional, lumut terkenal sebagai pertolongan pertama pada luka. Dan beberapa negara menggunakan lumut sebagai obat untuk menangani jerawat, hemoroid, dan masalah kulit lainnya. Para petani zaman dahulu kerap menggunakan lumut untuk menutupi tanah agar tidak ditumbuhi gulma. Sementara dalam dunia modern, fungsi lumut lebih ke arah dekoratif, seperti memperindah taman dan tumbuhan di dalam pot, meningkatkan efektivitas terarium, akuarium, hingga pajangan. Dan fungsi-fungsi tersebut akan terasa masuk akal bagi kamu yang main Minecraft. Untuk kamu yang ingin makan lumut, sepertinya kamu harus kecewa, karena lumut dianggap tidak aman untuk dikonsumsi. Meskipun beberapa jenis lumut tertentu mungkin dapat dimakan jika disiapkan dengan benar, sebagian besar varietas dapat beracun dan menyebabkan masalah pencernaan jika dimakan tanpa identifikasi akurat atau metode memasak yang tepat. Makan lumut asal-asalan dapat menyebabkan mual, muntah, diare, dan sakit perut karena potensi racun yang terdapat pada banyak spesies lumut. Kalaupun bisa dimakan, lumut tidak menyediakan nutrisi yang banyak untuk tubuh kita. Sekarang kita bicara tentang lumut yang juga hidup di pemukiman manusia saat ini. Mereka adalah sumber informasi yang sangat berharga. Hilangnya lumut di wilayah perkotaan merupakan pertanda kalau kualitas udara sudah sangat buruk. Jadi, lumut bertindak sebagai indikator lingkungan. Lumut memainkan peran mendasar dalam fase perubahan iklim dunia saat ini. Seperti yang telah kita bahas, kita cenderung membayangkan pepohonan rindang dan hutan lebat ketika kita bicara tentang paru-paru planet yang membantu membersihkan atmosfer. Kita seakan tidak sadar kalau lumut juga termasuk di sana. Lumut gambut contohnya. Mereka merupakan media penyimpan karbon yang sangat penting. Hilangnya ekosistem tersebut akan menjadi sebuah tragedi. Bukan hanya kehilangan sarana penyedot karbon, tapi mungkin akan terjadi pelepasan karbon yang terakumulasi selama berabad-abad ke atmosfer. Ini akan menjadi bencana besar. Oleh karena itu, menghilangkan lumut dari alam, apapun spesiesnya, adalah tindakan ilegal di beberapa negara. Bahkan, ada aturan khusus di Spanyol yang menyarankan para pemilik kebun dan peminat botani untuk menggunakan lumut sebagai lapisan atas pada media tanam. Beberapa negara telah berhasil menciptakan hutan lumut yang berfungsi sebagai penyerapan karbon yang mampu menyaingi kemampuan pohon dan dalam prosesnya merestorasi kesuburan tanah dan kualitas air tanah. Ada sebuah studi yang meneliti area di sekitar gunung berapi St. Helens setelah letusan dahsyat pada awal 1980-an. Sebagian besar flora dan fauna lenyap di sekitar lokasi letusan. Tetapi setelah beberapa bulan kemudian, kehidupan kembali muncul di gunung tersebut. Dan para peneliti memperhatikan bahwa lumut merupakan salah satu bentuk kehidupan pertama yang muncul kembali. Sekarang, kita bicara tentang lumut di Antartika, yang setelah diteliti pada tahun 2017, merupakan rumah bagi rotifera, nematoda, serta tardigrada. Dan setelah beberapa penjelajahan menggunakan drone di beberapa tempat, petak-petak lumut ini mulai banyak terlihat. Meskipun warna hijau mereka terlihat menakjubkan, ini merupakan sebuah reminder kalau perubahan iklim telah terjadi. Bumi menjadi lebih hangat hingga lapisan es di Antartika mencair dan mengekspos lumut.
Jadi sesungguhnya kemunculan lumut di Antartika itu agak mengerikan. Mungkin setelah menonton video ini, pandangan kita tentang lumut akan berubah. Mungkin kita tidak lagi melihat lumut sebagai gangguan dan lebih menghargai keberadaannya. Tanpa merupakan peran pohon-pohon di hutan, lumut layak mendapat perhatian. Lumut bertahan hidup dengan menyerap air dari atmosfer. Bahkan beberapa lumut yang hidup di daerah panas, seperti Barbula calycina, akan menggulung dan mengering sebagai pertanda dehidrasi. Tetapi mereka tidak mati. Mereka menjadi tidak aktif dan hidup dalam keadaan mati suri. Ketika mendeteksi air, lumut tersebut akan menyerap air dan kembali segar. Ini membuktikan sel-sel lumut tidak hancur seperti tumbuhan pada umumnya. Maka dari itu, pemikiran tentang keberadaan lumut di tanah akan merusak tanah sesungguhnya tidak berdasar. Karena sebaliknya, lumut sebenarnya baik untuk tanah. Mereka menambahkan lebih banyak air, karbon, dan nitrogen, menyediakan habitat bagi mikroba, serta menjaga keutuhan tanah dan menghindarinya dari potensi erosi. Tanpa lumut, ekosistem kita akan berada dalam masalah besar. Jadi, daripada main Last War di kamar mandi, yoi, bener bro. Udah main belum? letakkan smartphone kamu dan mulailah memperhatikan lumut. Renungkanlah betapa besar peran yang mereka bawa, meskipun sering dipandang sebelah mata. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala dukungan yang teman-teman berikan kepada Alam Semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.